sejak tahun 2021 dan 2022. Gitu deh. Udah, itu aja. Nanti kita 6 soal ya membahasnya, Mbak Sabrina. Oke, Ibu, maaf izin sebelumnya. Saya di sini ingin pembukaan terlebih dahulu ya, Bu. Tadi Oke. tadi kan diminta perkenalan. Mbak Sabrina Iya, baru atau udah lama? baru Ibu. Oh, baru. Oke, Iya, oke. Pantesan mohon tadi belum bimbingan ya, Bu. dibuka. Ya. Ya, silakan Mbak Sabrina. Saya kembalikan Oke. lagi ke Mbak Sabrina. Oke, terima kasih Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulan sebagai narasumber kita pada malam hari ini dan juga teman-teman semua yang telah hadir untuk mengikuti bimbel pada malam hari ini. Oke, sebelum kita memulai bimbel pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, di sini ada peraturannya ya, bunda-bunda semua. Di sini nanti akan ada 6 soal dan waktu pengerjaannya itu 1 soal dengan waktu 1 menit saja. Jadi ketika saya sudah memberitahukan waktunya sudah habis, bunda-bunda di sini boleh menulis jawabannya di kolom chat ya. Saya akan buka kolom chatnya ketika sudah mendekati waktu. Tuh. Oke, Bulan boleh dimulai saja. Oke, siap. Kita mulai aja ya, Ibu-ibu ya. Nomor 1. Oke, Ibu-ibu di sini boleh mengerjakannya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, mungkin waktunya sudah selesai, boleh bunda-bunda di sini kirim jawabannya di kolom chat ya. Oke. Kasih ya. Oke, udah banyak ya yang kirim jawabannya, ada yang jawab B, ada yang jawab C, dan ada juga yang jawab E, Bu dosen. Mungkin Ibu boleh membahasnya sekarang mengenai jawaban yang benar. Oke, siap Mbak Sabrina. Oke, Ibu-ibu. Untuk yang nomor 1 ini Raisen kayaknya mau coba deh kayaknya Mbak Sabrina. Bu Irawati sama Bu Fitria Veroni salah satu. Oh iya, Siapakah yang mau mencoba? Baik iya. Ibu, terima kasih Bu Ya, Wulan. Izin Bu silakan. Wulan, di soal nomor 1, apakah asuhan yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Izin saya off-cam Bu, saya nggak tahu di mana gambar saya, nggak kelihatan. Seorang anak laki-laki umur 16 bulan dibawa ke puskesmas, kelu pertama, kemudian dengan keluhan BAB encer 15 hari yang lalu, kemudian hasil anamnesa mau menyusu dan makan MPASI, kemudian hasil pemeriksaan bagus semua, suhunya juga normal, turgor kulit baik, tidak ada darah dalam tinja. Jadi Bu, dia flu pertama usia laki-laki usia 16 bulan, kemudian BAB encer 15 hari yang lalu, kemudian masih mau menyusu dan makan MPASI, kemudian turgor kulit baik dan tidak ada darah dalam tinja. Izin Ibu, saya menganalisa soal ini di MTBS ini termasuk diare persisten Bu. Jadi asuhan apa yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut yaitu berikan oralit. Terima kasih Ibu. Ada yang lain? Hanya itu aja? Oke, satu aja ya. Di soal nomor 1. Bentar ya. Ini nah, ini kelihatan ya merah-merahnya bulannya. Yang ditanyakan adalah asuhan apa? Sorry. Jadi
Ini ya, yang ditanyakan apakah asuhan yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut gitu kan. Nah, kata kuncinya tadi benar sekali, cuman terlalu ini ya dibaca keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi kalau di soal nomor 1, asuhan yang ditanyakan, kemudian kita lihat dari opsi jawaban A, B, C sama dengan E, ini kurang lebih juga sama, jadi nggak bisa kita delete di mana dulu sebelum kita cari data objektif dan subjektifnya. Nah, data subjektifnya di sini adalah keluhan ya, keluhan BAB encer sejak 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu itu udah terlalu lama ya, gitu. Karena normalnya adalah atau diare yang tidak lama itu kurang dari 14 hari sudah selesai, udah sembuh kayak gitu. Kita teruskan lagi hasil anamnesisnya masih mau menyusu. Nah, kalau misalnya dia itu BAB-nya encer dan masih menyusu, kita curiganya bukan termasuk diare dengan dehidrasi berat. Karena kalau dehidrasi berat itu dia bayi udah tidak mau menyusu. Terus kita pastikan lagi dari hasil pemeriksaan turgor kulitnya baik, tidak ada darah dalam tinja. Kalau ada darah tinja namanya diare apa, Bu? Disentri. Disentri. Bisa Tepat Bu. sekali. Ini juga bukan termasuk disentri, turgor kulitnya baik, jelas ini Disentri bukan Bu. termasuk diare dengan dehidrasi berat atau sedang. Karena kalau sedang itu ditandai dengan apa, Bu? Turgor kulit kembali lambat serta adanya mata cekung. Cekung. Pinter, pinter ya kalau masalah diare. Oke, kita jawabannya adalah yang B, berikan oralit. Betul sekali ya, berikan oralit karena kenapa berikan oralit? Yaitu diare persisten termasuk dengan berat atau tanpa dehidrasi tadi, yaitu dia tanpa dehidrasi. Dia maksudnya adalah diare persisten, di mana kita salah satunya adalah tindakannya berikan oralit, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Terus kita pastikan ibunya kunjungan ulang 2 hari. Nanti kalau ada pertanyaan, kapan waktunya kunjungan ulang? 2 hari lagi gitu ya. Nah, tindakan ini ibu-ibu harus menghafalnya supaya nanti kalau ada variasi kasus, ibu-ibu memahami konsepnya. Nah, seperti yang Bulan singgung tadi kan ada diare dehidrasi berat sama ringan sama tanpa dehidrasi ya. Ciri khasnya adalah kalau dehidrasi berat bayi itu udah tidak mau menyusu, Bu. Itu. Tapi kalau dehidrasi ringan atau sedang bayi itu masih mau menyusu. Kalau tanpa dehidrasi dia tidak ada tuh ada indikasi mata cekung, terus turgor kulitnya itu juga baik kayak gitu. Itu kalau tanpa dehidrasi ya. Kalau persisten jelas Ya, kalau Bu. lebih dari 14 hari. Gitu ya, Ibu-ibu sampai sini dapat dipahami penjelasannya Bulan. Paham Bu. Oke. Nah, ibu-ibu ini kan sambil kerja ya, khususnya profesi ya. Kita belajarnya seperti itu aja, simple tapi kita ingat gitu clue-cluenya. Jadi nggak terlalu banyak teori yang dihafalin malah nanti buyar semua. Kemarin udah ikut tryout, Bu? Kemarin pas ujian? Ikut Bu. Kemarin ya? Kemarin pas ya? Soal diare ada yang keluar tuh Bu. Oh, ya mantep dong. Nah, tapi jangan seneng dulu ya. Kadang itu TO sama sama aslinya sama Ukomnasnya itu berbeda. Gitu ya, Bu. TO biasanya lebih gampang atau lebih sulit, Bu? Enggak, Sulit Teo. Bu. Sulit Bu. Gampang kayaknya. Doanya moga-moga UKM-nya lebih gampang ya daripada TO ya, Bu ya. Amin. Ya, pokoknya intinya kalau doanya Bulan dulu pas profesi mah apa yang didapatkan soalnya apa saya dapatkan itu bisa kompeten gitu aja lah gitu karena nggak ada baik-baiknya nilai kok Mbak Bu, jadi nilai itu nggak ada tertinggi terendah itu nggak kelihatan ya, ketahuinya ya hanya kompeten kompeten tidak kompeten kayak gitu ya. Semangat ya. Oke, kita lanjut nomor 2, Betul. silahkan. Oke, baik. Saya akan mulai waktunya dari sekarang ya. Dalam 1 menit saya mulai sekarang. Boleh dibaca terlebih dahulu Bunda-Bunda soalnya nanti ketika sudah mendekati waktu 1 menit saya akan memberitahu dan Bunda-Bunda bisa menulis jawabannya di kolom chat. Oke, silakan Ibu Lilik. Silakan dijelaskan.
Oke, baik. Tinggal Terima kasih, 10 Pak. detik lagi Bunda-Bunda boleh ditulis ya jawabannya di kolom chat. Saya kira Juan sih kan nggak aneh tuh. Baik. Tinggal beberapa detik lagi. Dan waktunya habis. Boleh Bunda-Bunda di sini menulis jawabannya di kolom chat. Nah, udah banyak ya. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oh, rata-rata jawabannya D dan A ya. Oke Bu, Bulan boleh memberitahu jawaban yang benar apa dan pembahasannya. Oke, saya pengen dengar lagi satu nih Mbak. Mbak Bu Boleh, Ratna, boleh. Bu Ratna bisa? Bu Ratna ini tadi angkat tangan sejak tadi. Oh iya, Bu Ratna. Bu Ratna yuk. Bu Ratna. Oke, kita Baik, Bu. langsung. Oh, udah. Oke, silakan. Ya, Bu, saya ambil kata kuncinya, Bu. Mm-mm. Eh, bayinya itu 6 bulan yang lalu datang ke pusat dengan keluhan kejang, Bu. Mau minum, asinya sejak 1 hari yang lalu. Dia sudah demam, suhunya 32. Setelah pemeriksaan keluarga, mengambil keputusan terhadap siapa etika profesi itu, Bu. Ya, ini apa apa namanya, HP saya nggak jelas banget, Bu. Opsi saya, Bu, B, Bu. B, profesinya. Aduh, Oke. Bu, nggak kelihatan saya ini. Oke, saya bacakan Ya, Bu. ya di soal nomor 2 ini. Oh ya, Teman-teman semuanya biasanya kan mendapatkannya adalah veracity, autonomi, kayak gitu ya. Autonomi, terus non-maleficent, beneficent, terus fatality, dan banyak lagi. Nah, itu harus dihafalin ya teman-teman ya. Tapi di soal ini itu dia yang ditanyakan adalah kewajiban etiknya. Nah, kewajiban etik, prinsip etik, terus kode etik itu mesti dia ke arah tindakan bidannya. Yaitu setelah pemeriksaan, bidan menjelaskan kondisi bayi agar keluarga bisa mengambil keputusan. Kalau seperti ini tuh biasanya kalau yang prinsip etik itu maksudnya apa, Bu? Ada yang tahu? Auto Otonomi. Pinter sekali, sip. Ini kalau misalnya prinsip etik dia autonomi. Tapi yang di sini ditanyakan kewajiban etiknya, yaitu jawabannya kalau diri sendiri enggak ya Bu? Kita delete ya ini ya. Klien dan masyarakat menjelaskan kondisi agar bisa mengambil keputusan ini loh, pengambilan keputusan. Nah ini juga enggak ya, ini juga enggak. Terus tinggal 2 profesi-profesi itu dia biasanya tentang eh, tentang ini ya pengembangan diri, penelitian kayak gitu itu profesinya. Nah, jawabannya yang A gitu. Adakah yang sama? Ini kok enggak? Ini ya pada jawab ya. Sudah ya? Pada jawab. Rata-rata jawabannya apa, Mbak? Rata-rata jawabannya A sama B, D. Bu. A sama B D. tugasnya. A Ya, sama B. jawabannya adalah itu gasnya. Selamat ya buat yang betul, yang belum betul nggak apa-apa latihan ya. Ini untuk penjelasan singkat yang tadi Bulan sampaikan, ini yang lebih lengkapnya. Jadi nanti bisa buat belajar ya bahwa kalau klien itu mengamalkan sumpah jabatan, menjunjung tinggi harkat martabat dan mendahulukan kepentingan klien. Tugasnya itu dia masuk di sini tadi. Terus kalau profesinya itu dia menjunjung tinggi citra profesi, menjaga nama baik kayak gitu ya, mengembangkan pengetahuan, berperan serta dalam penelitian. Kalau diri sendiri tentang kesehatan dirinya, Bu. Misalkan bidan pakai APD, cuci tangan gitu. Kalau pemerintah itu mensukseskan program pemerintah AKI, AKB, angka stunting. Nah, kayak gitu ya. Oke, jawabannya yang A tuh gasnya. Oke, lanjut ya. Nomor 3, silakan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini udah ada soalnya ya, saya mulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Waktunya tersisa 10 menit. Perhatikan kata kunci yang ada di soal ini, jangan sampai terkecoh ya. Baik dengan kata kunci maupun yang ditanyakan ya. Bersiap dalam 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diserbu. Oke, mantap. Langsung diserbu dengan opsi jawaban D. Manajemen infografisnya. Ada yang ingin dijelaskan kenapa mengambil opsi jawaban B? Silakan.
pindah Pak Melik lagi atau ada teman-teman yang lain yang mau juga berpartisipasi? Baik, waktunya tersisa 10 detik lagi ya, Bunda-Bunda. Boleh Bunda-Bunda di sini menjawabnya di kolom chat. Baik, waktunya sudah habis. Oke, banyak ya bulan yang jawabnya, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kira-kira mana yang benar ya, Bu? Oke, siap. Kita bahas nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3, oke, Bu Fitriani mau coba nih kayaknya. Bu Fitri, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Di soal nomor 3, kemampuan bayi apa yang sedang diperiksa bidan sesuai kasus tersebut Bu? Kata Mm-mm. kuncinya laki-laki umur 3 tahun 6 bulan, kemudian dibawa ke puskesmas, hasil anamnesa masih menyusu dan makan dengan lahap, kemudian hasil pemeriksaan TTP normal. Kata kunci utamanya Bu, bidan melihat perkembangan anak mampu untuk menggunakan sepatunya sendiri Bu. Jadi saya pilih kalau bahasa itu kan bukan Bu, gerak kasar juga bukan, motorik kasar juga bukan pada kasus ini, motorik halus juga bukan. Saya coba pilih sosialisasi dan kemandirian Bu. Jadi anak itu diajari untuk mandiri Bu, memakai sepatunya sendiri. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Bu Fitriani. Jadi di soal nomor 3, ini yang ditanyakan kemampuan bayi. Tadi rata-rata saya lihat ada yang C ya, C, D, E itu dijawab. E juga dijawab. Nah, kemampuan bayi apa nih di sini? Kemampuan bayi kata kuncinya bidan memeriksa perkembangan anak ya, melihat anak mampu menggunakan sepatunya sendiri. Udah, menggunakan sepatunya sendiri. Ini kan mengarah kepada kemandirian, Bu. Jadi jawabannya benar sekali kata Bu Veronica, yaitu sosialisasi dan kemandirian. Oke, gitu ya. Di usia 3 tahun 6 bulan. Kita coba cek ya yang lebih lengkapnya. Di sini ada yang namanya tabel KPSP ya. KPSP untuk anak umur 42 bulan, di mana di usia tersebut anak ya harus bisa yang namanya beri kubus di depannya, kemudian anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus. Jadi menata kubus, itu gerak halus. Beri pensil, coret-coret, ini juga gerak halus. Mengenakan sepatu sendiri, ini sosialisasi dan kemandirian yang soal kita tadi ya. Terus anak mengayuh sepeda, roda 3. Nah, ini gerak kasar. Terus mencuci tangannya dengan baik, ini juga kemandirian. Terus anak dapat mengikuti peraturan permainan, juga kemandirian dan sosialisasi. Dapatkan anak mengenakan celana panjang, ini jelas sosialisasi. Berdiri satu kaki, ini juga ini gerak kasar ya. Terus dapat melompati, lompat-lompat itu berarti dia sudah ke arah kasar. Sudah deh itu untuk usia 2 bulan. Jawabannya tadi yang E ya. Oke, kita lanjut. Boleh kita lanjut. Nomor 4, Lanjut selanjutnya silahkan. nomor 4. Baik, di sini sudah muncul ya soalnya. Bunda-bunda di sini boleh membaca terlebih dahulu soalnya dengan teliti. Kemudian jika dalam waktu 1 menit sudah selesai, bunda-bunda di sini boleh menulis jawabannya di kolom chat. Oke, saya persilahkan sekarang. Utamanya Ibu Fetri. Waktunya tinggal 10 detik lagi ya bunda-bunda. Mungkin kalau bunda-bunda sudah menemukan jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Oke, waktunya sudah habis ya Bu.
Oke, di sini coba saya lihat dulu jawabannya. Oh, lengkap ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab E, bahkan B juga ada. Mungkin dari Bulan boleh dibahas, Bu, mengenai soal nomor 4 ini. Oke, kita coba ya. Soal nomor 4. Di sini rencana asuhan apa yang tepat dilakukan bidan. Nah, ada seorang bayi perempuan, dia umurnya 3 bulan ya. Dibawa ibunya ke PKM, keluarnya batuk sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya ini demam, anak rewel, dan malas menyusu. Tidak ada tarikan dinding dada. Nah, tidak ada tarikan dinding dada. Berarti ini mengarah kepada apa ya, teman-teman ya? Jawabannya tadi apa nih? Sarankan ibu untuk menyusui. Salah ya? Ini tadi apa nih? D, C, E. Kok bervariasi sekali ya? Iya, Bu, bener banget. Bervariasi sekali Apakah jawaban. soal-soal seperti ini sulit ya, teman-teman ya? Benarkah? Kita coba tengok nih. Jawabannya apa sih yang benar? Jawabannya yang benar beri antibiotik yang sesuai. Ya, beri antibiotik yang sesuai. Kenapa? Jadi kalau misalnya klasifikasi pneumonia, teman-teman harus memahami tentang yang namanya nafas cepat, dan dinding dada ke dalam, terus tidak ada tanda-tanda pneumonia seperti nafas cepat atau tarikan dinding dada. Nah, sebenarnya poin nomor 4 ini tadi diagnosisnya masuknya mana, Bu? Kalau lihat tabel ini. Dia masuknya pneumonia, betul. Pneumonia. Nafasnya cepat. Tadi kan tidak ada tarikan dinding dada kan? Berarti kalau ada tarikan dinding dada dia masuk pneumonia berat. Tapi kalau tidak ada tarikan dinding dada dan nafasnya terhitung cepat, cepat itu apabila dia di usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan itu 50 kali atau lebih per menit. Kalau di atas 1 tahun sampai kurang 5 tahun itu 40 kali atau lebih per menit. Masuknya jadi pneumonia, terus kita sebagai ibu bidan harus melihat tindakannya apa nih, beri antibiotik yang sesuai, itu nomor pertama. Jadi kalau nomor pertama menjadi prioritas dalam melakukan tindakan di dalam MTBS, gitu ya. Terus beri pelega tenggorokan dan pereda batuk. Jika batuknya lebih dari 3 minggu, rujuk, nasihati kapan kembali dan kunjungan ulang 2 hari. Jadi kunjungan itu pun beda-beda, Bu. Tadi kan ada pneumonia, ada diare. Nah, itu nanti kunjungannya beda-beda tergantung dari klasifikasi diagnosisnya itu apa. Jadi nanti pelajari ya, Bu ya. MTBS itu ada yang terbaru tahun 2022. Nanti teman-teman coba deh download di Google itu ada. Nah, itu nanti lengkap, coba di print, bisa dibaca-baca karena MTBS kalau soal profesi banyak yang keluar, tapi kalau D3 Bulan kayaknya juga sama ya, keluar ya D3 ya. Karena Bulan ini sih sudah sering ke profesi sama menjadi kemarin pengawas gitu kan, saya lihat banyak yang keluar. Gitu ya. Oke, kita lanjut next slide ya. Jawabannya yang C. Boleh kita lanjut, Bu. Nomor 5, silahkan. Nah, ini juga MTBS lagi ya, silahkan. Silakan dibaca ya, Bunda-Bunda. Dibaca terlebih dahulu, jangan asal jawabnya, karena bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas bagi teman-teman yang menjawab dengan Oke, waktunya tinggal beberapa detik lagi ya, Bun. Mungkin Bunda-Bunda di sini bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Oke, baik. Jelas nih, Bu, kata teman-teman. Oke, tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bunda-Bunda selesai waktunya. Boleh dijawab ya di kolom chat. Wah, banyak ya. Jawabannya seperti yang soal nomor 4 tadi, beragam. Beragam ya, Bu. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, bahkan ada yang jawab C dan D. Mungkin Mbak Ibu Sabrina, Wulan Mbak Sabrina bisa. izin, itu di belakang Ya. ada suara ya Mbak, kayaknya lagi nge-zoom juga ya. Lumayan Iya. mengganggu juga Mbak. Oh iya, maaf ya Bu. Iya Mbak, Iya. tapi jadi bacanya nggak konsen.
Iya, iya. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Berarti Nanti, di mute Mbak Sabrina, di iya, mute iya, kalau pada iya. saat ibu-ibu membaca. Kayak Iya, bulan iya. itu kan tak matiin videonya biar Iya, nggak fokus ke foto saya ya Bun ya. iya, iya. Maaf ya, Bu. Nanti saya itu lagi. Oke, kita mulai ya. Untuk soal nomor 5, Bu Fitriani kayaknya pengen lagi nih. Oh, udah. Iya Nomor Bu, 5. coba Bu. Saya Oh, boleh. jawab Bu. Iya, silakan, silakan. Baik Bu, di soal nomor 5, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut Bu? Mm-mm. Kata kunci pertama, umur 2 tahun, kemudian hasil anamnesa, malas makan, tidak mau ASI sejak 5 hari yang lalu, dan akhir-akhir ini kurang aktif Bu. Kemudian kata kunci selanjutnya, telapak tangan pucat, bibir pucat, dan garis kelopak mata sayu Bu. Mm-mm. Itu kata kunci yang utama Ya. Bu. Oke, terus? Jadi saya menganalisanya, mencoba menganalisa apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut. Saya memilih anemia Bu karena telapak tangannya tampak pucat di MTBS itu. Kalau dia telapak tangannya pucat, dia sudah termasuk anemia. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ya, di soal nomor 5, ini tadi memang semuanya anemia ya. Tidak anemia itu ini aja. Ini tuh di delete ya, tidak dipilih. Nah, semuanya anemia. Ingat kalau misal sudah ada opsi jawaban seperti ini nih Bun, udah ada berat, sedang, sangat berat, anemia. Mesti jawabannya itu seputar di antara 3 pilihan ini. Bentar. Di antara 3 pilihan gini, gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya opsi jawaban ada ini kan sama ya anemia, 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 anemia. Ternyata ini memang mengarah ke anemia kan. Nah, tidak anemia ini dihapus. Tapi kalau sudah ada berat, sedang, sangat berat, itu opsi jawabannya mesti seputar 3 ini. Ini berarti di delete. Jawabannya kira-kira apa nih Bu? Kalau misalnya dari MTBS tadi Bu Veronica udah hampir betul ya. Nah, jawabannya anemia berat. Kenapa demikian gitu ya? Karena kalau anemia berat ini dia telapak tangannya sudah sangat pucat. Tapi kalau anemia telapak tangannya agak pucat. Kalau tidak anemia tidak ditemukan adanya kepucatan pada telapak tindakan kita kalau misalnya ditanyakan adalah asuhan apa yang tepat kayak gitu kan asuhan apa yang tepat sesuai kasus tersebut maka kita bisa lakukan tindakan bila masih menyusut teruskan pemberian ASI dan rujuk segera. Nah ini kalau anemianya berat. Terus kalau anemia saja kita lakukan tuh penilaian pemberian makan pada anak kemudian beri zat besi, beri obat cacing, dan lain sebagainya. Terus kalau tidak anemia, jika anaknya kurang dari 2 tahun, kita nilai pemberian makanan pada anak. Jika ada masalah, kita kunjungi ulang 7 hari. Jadi kunjungi ulang atau ibunya kunjungan ke kita, kayak gitu ya. Nah ini juga masuk di dalam MTBS, begitu ibu-ibu. Jawabannya anemia berat, gitu ya. Oke, kita lanjut Oke, kita lagi. lanjut. Soal terakhir ya, Bulat. Oke, siap. Oke, boleh dibuka, Bu. Oke. Di sini sudah ada soalnya ya, Bunda-Bunda. Bunda-Bunda di sini karena ini soal terakhir, jadi Bunda-Bunda nggak perlu buru-buru jawabnya, walaupun waktunya cuma 1 menit. Saat itu Oke. malah mau tanya Bu, kenapa tidak ada cek HB langsung berat gitu. Oh, oh maaf Bu, ada yang bertanya Bu. Oke, terima Mungkin bisa kasih. dijawab. Saya ulangi ya. Nah, karena kalau misalnya di MTBS, kita mendiagnosisnya adalah dari gejala terlebih dahulu, Bu. Jadi nanti kita klasifikasikan, oh sangat pucat ya gitu. Nah, kalau misalnya butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis, baru nanti dia mengarah kepada kita cek HB-nya, kayak gitu, Ibu. Gitu ya. Oke. Nggak ada anemia sedang ya bulan ya. Iya, benar. Antara Kalau misalnya di MTBS, kalau di kehamilan itu kan ada ya Bu ya, anemia iya iya Bu. sedang, anemia berat sama tidak anemia kayak gitu, anemia ringan gitu kan. Tapi kalau di bayi balita di MTBS dia fokusnya hanya anemia, tidak anemia sama anemia berat. Jadi 3 klasifikasi itu gitu. Oh, Gitu tadi ya. saya jawabannya sedang nggak tahu. Karena kebayang yang kehamilan ya Bun ya. Kalau kehamilan itu kan ada anemia sedang, ringan, berat kayak gitu. Oke, sip, mantap. Kita lanjut ya. MTBS-nya nanti kalau misalnya pengen tak kirimkan aja biar ibu-ibu langsung dikirimkan Mbak Sabrina ya.
Ya, Yang bisa, Bu. 2022. Ada Bun. Iya, ada. Nanti biar ibu-ibu nggak usah download cari-cari kan bingung. Kadang itu ada yang free, ada yang enggak ya, Bu ya, kalau di Google itu. Kalau Bulan udah punya. Nanti tak kirimkan ya, Mbak. Lewat Mas Adi ya, Mbak. Iya, bisa, Bu. Lewat Mas Oke. Adi. Ya, kita lanjut ya. Iya, kita lanjut ke Terakhir, soal tentang terakhir. perkembangan ini. Oke, Bu, bisa Bunda-bunda di sini bisa baca soalnya. Saya mulai dari sekarang. Empat tahun ya, bukan 4 takut. Ya, 4 tahun ya, Bun. Oke, tinggal beberapa detik lagi ya, Bu. Boleh Bunda-bunda di sini mengirim jawabannya di kolom chat. Baik, waktunya habis ya Bunda-bunda. Mungkin Bunda-bunda yang belum menjawabnya di kolom chat, boleh menulisnya langsung di kolom chat. Wah, Bu, di sini serentak ya jawabnya D. Apakah benar, Bu, jawabannya? Oke, kita coba Mbak Yulianti katanya mau jawab biar merasakan. Halo. Dari Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bu ya. Mm. Di sini pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan sesuai kasus tersebut? Kata kunci yang saya lihat di sini umur anak 4 tahun ya Bu nih. 4 tahun. 4 tahun, bukan 4 tahun. takut ya. Ya. Kalau umur anak 4 tahun. Kemudian kata kuncinya itu aja ya Bu ya, kata kuncinya umurnya 4 tahun. Kalau menurut SIDTK pemantauan stimulasi tumbuh kembang balita, setahu saya kalau umur 2 tahun ke bawah itu kita melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali. Sedangkan untuk 2 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah itu biasanya 6 kali setahun. 6 bulan sekali, 6 bulan. 6 bulan sekali ya Bu ya. Kalau 2 tahun ke bawah 3 bulan sekali. Jadi di sini saya pilihannya D Bu, seperti itu. Bu. Terima kasih Bu Yulianti, mantap nih, happy banget sih kayaknya nih, sudah siap UKOM kayaknya ya. UKOM-nya dijadwalkan kapan Bu? Alhamdulillah udah selesai Bu. Tuh, udah selesai UKOM atau TO kemarin? TO Bu, TO hari Sabtu kemarin. TO hari Sabtu, kaget saya lo udah UKOM kok masih ikut bimbel gitu. Langsung semangatnya Bu. Banyak yang keluar lumayan. Langsung fresh ya. Iya, sip. Ya semoga nanti di Ukomnas juga banyak yang keluar ya Bu ya. Kemarin banyak soal-soal tentang asuhan-asuhan nggak? Apakah asuhan yang harus dilakukan? Apakah asuhan lagi gitu? Enggak ya? Benar. Ya. Banyak Bu, banyak asuhan Bu. Beda-beda soal berarti ya. Itu beda-beda Saya soal dapatnya persalinan sungsang Bu. Oh, persalinan sungsang. Oke, bervariasi ya. Mahasiswa saya juga iya tuh bervariasi katanya. Jadi memang ini ya keberuntungan ya Bu ya. Tapi kelihatannya kalau satu TO itu dia satu lokasi TO itu soalnya sama cuman diacak. Kalau menurut saya ya. Karena kalau satu tempat itu sama biasanya tapi kalau sudah beda pulau itu beda Bu gitu. Oke, kita coba ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kata fokusnya ini loh, untuk mengetahui kondisi penglihatan, bidan akan melakukan tes daya lihat TDL. Ya, TDL ini salah satunya di SDI-DTK itu ada ya, Bu ya. Ada tes daya lihat, terus ada lagi tes apa, Bu? Tes daya dengar, TDD, terus KPSP, kuesioner praskrining perkembangan, ya kan? KPSP terus apa lagi, Bu? Chat kayak gitu dan masih banyak lagi. Nah, SDI-DTK ini itu sering keluar ya. Kemarin itu ada 6 soal di soalnya bulan keluar semua. Jawabannya apa sih? Ini 1, 2, 3, 6, 12. Jawabannya adalah yang
Benar sekali D ya, 6 bulan gitu ya. Nah, tes daya lihat ini benar sekali ya, dilakukan setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah umur 36 sampai 72 bulan. Dilaksanakan oleh nakes ya. Nah, cara-caranya itu kita siapkan ruangannya bersih, terus 2 buah kursi dan 1 untuk pemeriksaan. Nah, nanti kalau misalnya ditanyakan alatnya apa atau sarananya gimana, nah itu jangan sampai ibu-ibu salah ya. Terus cara melakukannya gimana? Letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter. Nah, berapa meter? Nanti ini juga diingat-ingat ya. Nah, ini nanti jangan sampai salah. Ini 3 meter. 3 meter ya. Ya, 3 meter. Diingat-ingat ya, Bun. Terus letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster E untuk pemeriksa. Jadi nanti kita menunjuk huruf, kemudian kira-kira anak ini mampu nggak untuk melihat huruf ini apa gitu. Gitu ya. Seperti ibu-ibu pas dulu tes D3 juga sama ya, Bu ya? Bener ya? Dites kayak gitu juga nggih? Halo? Yang Iya, ada Bu. di D3? Ya ada kan? Bu, tes Iya. kesehatan. Bener. Tes Oke. mata. Oke deh, gitu aja dari saya. Sudah selesai kayaknya 6 soal atau bonus 1 ya. Ini bonus 1-nya. Sekian dan terima kasih. Terima Oke. kasih, Bu. Bu. Apakah sudah jelas atau ada yang ya bunda-bunda mau tanyakan lagi Kayaknya kepada ada Bu yang tanya tadi. Siapa Bula? nih yang tanya? Izin bertanya Bu dengan Ina Faroza Bu, maaf Iya, scam silakan. saya Bu. Yang Itu ingin es saya tanya buahnya enak. gimana Bu? Es buahnya Masya itu Allah. enak. Gimana, Izin gimana? bertanya ya terkait dari soal tentang yang tadi penemuan ini Bu. Itu ya. Jadi itu yang masih saya rancu itu kan memang kunjungannya di puskesmas dengan kategori karena saya memikirkan karena bidan yang untuk melakukannya tadi Bu jawab adalah pemberian antibiotika. Karena fokus saya itu Nggak bidan. boleh ya? Iya, jadi situ saya masih rancunya. Cuman karena Nggak boleh mungkin ya? kategori ini ya tempat pelayanan di puskesmas karena ada dokter maka ada pemberian antibiotika. Apakah begitu ya Bu ya? Iya, Kecuali betul seperti itu. Betul seperti itu, Bu. Jadi karena memang kita kan antibiotik nggak boleh sembarangan ya, Bu, ya benar, memberikan ya, ya. bidan ya. Nah, itu Karena Bulan nggak juga wewenang ya tahu. Bu ya, karena bukan Benar. wewenang kita. Maka kalau misalnya nanti ada jawaban seperti ini atau pertanyaan seperti ini, ibu-ibu nggak usah bingung. Artinya sebenarnya soal UKOM itu kadang itu mahasiswa saya gini, Bu, kok pembahasannya bidan lagi. Dosen A sama B kok beda. Itu sebenarnya bukan beda, tapi soalnya itu di ini loh, Bu, diperluas lagi gitu. Jadi soal UKOM itu nggak serta-merta langsung sama persis kayak gini tuh nggak. Kadang itu diubah apa gitu. Nanti kan dia berubah lagi. Nah, kalau dari opsi jawabannya ini kan di soal ini tadi maksudnya diagnosis ini kan, pneumonia kan. Pneumonia itu Ya, yang poin benar. pertama itu beri kita sesuaikan dengan ini aja, sesuai dengan apa namanya MTBS kayak gitu Ibu. Jadi beri antibiotik yang sesuai ini artinya adalah kita sudah dengan dokternya gitu. Tapi Kita izin yang Bu, memberikan. seandainya memang dibawa ke PMB berarti kita tidak bisa di poin yang antibiotik. Betul, betul gitu. Nah, benar sekali. Jadi kita kalau bahas atau membaca soal UKOM kita harus tahu dia lokasinya di mana. Karena kemarin itu soal-soal UKOM yang Bulan temui sendiri, dia itu lokasinya di mana itu udah beda kan. Oh, apa tindakannya apa. Jadi nanti jangan terkecoh dan terlena dengan ini keluar nih kemarin Bulan. Ternyata lokasinya dibedakan di PMB, nggak bisa jawab itu gitu. Itu contohnya ya. Gitu Ibu. Kalau di PMB berarti rujuk ya? Iya, kalau misalnya di PMB kita lihat nih bisa masuk di sini nih teman-teman. Beri pelega tenggorokan itu juga bisa atau kita bisa langsung misalkan ya di pneumonia nggak ada rujuk ya. Kalau pneumonia kita bisa beri pelega tenggorokan aja yang aman. Nah ini kalimatnya itu Mbak. Gitu nggih. Jadi melihat dari apa namanya tindakan-tindakan pengobatannya dan lokasinya di mana gitu. Oke. Tapi izin Bu, karena dari hasil pemeriksaan fisik kan itu bayinya itu kan sudah kategori sesak. Nah, kalau sesak saya rasa memang harus rujuk lah Bu. Itu gimana Bu? Ya. Gini, tadi kan saya udah sampaikan kalau rujuk ini dia poinnya maksudnya pneumonia berat. Itu dia ada gejalanya tarikan dinding dada dalam.
Nah, itu jangan sampai ketinggalan Bu Ina. Gitu ya. Kalau nafas cepat aja tanpa ada ditandai dengan tarikan dinding dada dalam, gejala itu tidak langsung masuk ke pneumonia berat. Maksud saya bukan masuk ke pneumonia gitu. Gitu ya. Jadi ingat. Harus teliti banget ya, Bu. Oh, bener. Izin Bu, ini nanya terus nih. Karena begini, karena mohon maaf ya Bu, di analisa saya, karena kita itu kan melihat sesak, jadi kita ngerujuknya ke puskesmas yang ada dokter untuk pemberian antibiotika. Jadi gitu maksud saya Bu rujuknya, atau bagaimana? Karena kan ini seandainya kasusnya di PMB loh Bu. Kasusnya maksudnya gimana? PMB, misalnya nih, ini kasus sepertinya di PMB. Misalkan di PMB. Iya. Terus? Karena kalau seandainya PMB kan kita tahu ini mah diagnosanya kan pneumonia, otomatis perlu pemberian antibiotika. Sedangkan kita di bidan tidak ada wewenang untuk pemberian antibiotika, makanya kita ngerujuk si bayi ke puskesmas. Itu bagaimana, Bu? Jawabannya saya ambil A, seandainya di PMB. Oh, kalau misalnya ini contohnya ya, Ya, di PMB. Contohnya adalah di puskesmas. Ternyata bayinya ini tidak ada tarikan dinding dada. Kalau di MTBS itu tidak ada tarikan dinding dada, maksudnya pneumonia. Dan di pneumonia ini tidak ada tuh tindakan atau pengobatan rujuk itu enggak ada. Nah, ini bisa jadi beri pelega tenggorokan Bu Ina. Nah, gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, poin kedua, kalaupun dia harus diberi antibiotik, beri antibiotik atas konsultasi dengan dokter. Kan itu bisa dengan by phone kayak gitu toh? Kalau di PMB kolaborasi ya. Kolaborasi itu bisa. Tapi kalau rujuk itu nggak bisa karena dia nggak masuk di dalam poin pneumonia berat. Nanti malah dikira bidan rujukan. Gitu contohnya. Gitu ya Bu Ina ya. Tapi kita tetap harus di poin ini loh. Di poin ini aja. Walaupun tempatnya beda berarti kita lakukan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh Bu Bidan. Gitu Bu Ina. Ya, terima kasih Bu. Ya, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Nama saya Risa, Bu. Saya yang bertanya ini masalah antibiotik ini tadi ya Bu ya. Walaupun kita di puskesmas, jadi kan saya menanyakan soal ini dulu Bu ya. Soal ini kalau kita memang untuk penanganan bayi di MTBS, kan seorang bidan atau perawat atau tim dari MTBS itu kan cuma mengklasifikasinya saja Bu. Untuk pemberian terapi kan itu tanganan dokter. Nah, ya jadi saya membacakan soal ini, posisinya kita yang bidan. Kalau ketemu pasien, jadi apa yang kita harus lakukan? Sama juga misalnya kita ada ketemu soal gitu ya Bu ya. Oke. Ada nih contoh-contoh yang sebelumnya kita bimbel. Ada perlu transfusi darah. Apa yang dilakukan bidan? Kan pilihnya informan consent gitu kan. Bukan membantu untuk transfusi darah karena kan bukan wewenang kita sebagai bidan. Nah, maksud saya di sini juga pemberian antibiotik itu tadi bukan wewenang kita sebagai bidan. Jadi maksudnya biar kita sama satu persepsi, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Oke, terima kasih Bu Risa. Jadi penjelasannya gini, di dalam MTBS seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk MTBS itu kan kita tahu ya klasifikasinya dia masuk apa. Tapi kadang di soal-soal seperti ini, nah kalau misalkan ibu-ibu langsung pilih rujuk itu adalah pilihan yang tidak tepat. Paling tidak tepat gitu ya, kecuali kalau klasifikasinya adalah pneumonia berat. Nah, Bu, kalau misalnya ini kan bukan lingkup Bu Bidan, jadi di dalam soal tadi kan sudah saya sampaikan, dalam pembuat soal itu kadang kita tidak akan menjelentrehkan secara banyak kayak gitu ya. Misal ya, beri antibiotik yang sesuai dengan saran dokter dari puskesmas yang sudah konsultasi, kolaborasi dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Jadi kita ada batasan kalimat untuk pembuatan soal Bu Risa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nanti Ibu tetap kekeh rujuk segera itu tetap salah karena bukan termasuk pneumonia berat gitu loh. Jadi pembuat soal itu dia udah langkah-langkahnya seperti ini karena tidak mungkin setiap opsi jawaban kita tuliskan dengan lengkap gitu Bu Risa, gitu ya. Iya benar sih Bu, saya juga nggak pilih rujuk sih Bu. Jadi saya itu agak rancu aja gitu Bu dengan kata-katanya karena saya anggap soal itu kalau namanya kita untuk hukum profesi bidan, saya pikir itu untuk memang penanganan yang bidan gitu. Sama dengan kayak penanganan kegawat daruratan kalau memang bukan tugas kita, ya nggak usah kita ituin gitu. Nah, Iya sama benar, saya pikir itu jadi saya itu benar. pikirnya oh karena pemberian antibiotik itu bukan wewenang bidan,
Sama kayak kita penanganan bayi sakit kan bisa dirawat di rumah, ada yang bisa dirujuk, kayak gitulah Bu intinya. Saya sih cuma mau satu persepsi aja sih Bu, karena ini takut salah kita menilainya dalam menganalisa. Iya, benar. Tapi kalau soal-soal seperti MTBS, kita tetap ya pesannya bulan tetap sesuai dengan tabel MTBS gitu ya, Bu Risa ya. Izin Oke. Bu, berarti di sini berbeda MTBS dengan kebidanan ya Bu. Kita mengacu ke ini tadi yang Ibu Iya, bilang ini kan pada MTBS. tabel. Berarti Iya, kita di benar. sini bukan sebagai bidan murni, bukan maksud saya kalau seperti tadi Mbak tadi bilang memang kalau yang transfusi kita bukan menyiapkan transfusi malah impung konsen. Nah, berarti kalau di Kan MTBS ya, kita Bun. harus Jadi melihat gini alur ya. gini. Jadi tadi Bulan udah sampaikan di dalam soal UKOM ya, uji kompetensi itu tidak serta-merta semuanya kita tuliskan secara lengkap. Kadang kita itu hanya tersirat gitu ya. Tersirat itu apa kayak gitu. Dan adalah di tabel-tabel seperti MTBS, KPSP kayak gitu. Jadi tidak semuanya kita tuliskan secara lengkap itu. Karena di dalam soal UKOM itu ada batasannya jumlah kata-katanya ada berapa paragraf gitu ya. Jadi bukan serta-merta tadi contohnya transfusi ya kolaborasi benar, kata siapa salah. Ini pun juga sama, beri antibiotik bidan nggak berhak toh. Maka beri antibiotik ini bisa jadi di belakang layarnya itu sudah dengan dokternya gitu. Gitu ya Ibu ya. Oke. Suntik mau. Halo. Hah? Iya. Oke. Bulan izin Ibu. Iya. Ibu, kalau saya amati ya Bu dari beberapa pembahasan soal, kadang mungkin kayak gini Bu, yang dilema teman-teman Bu. Jadi jawabannya itu di luar dugaan kita gitu loh Bu. Tapi kan kembali lagi kita ke teori ya Bu. Maksudnya tadi pun nggak nyangka gitu loh Bu pemberian antibiotik. Tapi kan setelah ditunjukin TBS, oh ya ternyata benar. Jadi kadang saya mikir gini Bu, soal UKOM itu soal yang tidak pasti. Kalau matematika kan 5 tambah 5 udah pasti 10 ya Bu. Kalau ini kan, jadi iya saya benar. Iya Bu, kayak kemarin Bu ada soal KB ya Bu, implan 30 menit tidak berhasil. Kita minta tolong ke teman atau nambah lidokain. Ternyata jawabannya dihentikan Bu. Kok aneh gitu. Tapi kan ternyata setelah dilihat teorinya, oh ternyata benar gitu. Jadi kadang yang di lapangan dengan teori banyak yang nggak sesuai. Garis besarnya seperti itu, Bu. Bu Yusna benar sekali. Makanya di profesi itu ada rasionalisasi ya, Bun. Ada nggak di kampusnya Ibu, Bu? Rasionalisasi. Kenapa sih harus dilakukan ini? Kenapa harus dilakukan itu? Kenapa enggak? Nah, itulah tugasnya profesi gitu ya. Jadi jangan ini bingung-bingung deh, Bu. Besok bismillah aja ya. Bulan itu kemarin teori jawab, ya, Bu. iya. Kembali ke teori lagi. Saya jawab soal itu juga gini kok, Bu. Ya semoga jawaban saya benar, bim salah bim. Yang penting besok nggak usah kosong ya. Jawabannya harus ragu-ragu ya. Kalau misalnya udah membaca 2 menit, ternyata tetap nggak dapat jawaban yang benar apa, ya udah jawab ragu-ragu aja gitu, nggih. Gitu ya Ibu-ibu ya. Mungkin terakhir Ibu Ratna, kalau ada yang ingin ditanyakan Bu, terakhir ya Bu Ratna. Iya Bu, Ini tadi kok videonya nggak hidup-hidup sih? Saya aja nih sama Bu Bidan mengisi Dame, Bu Dame. Ih, cantik banget sih. Ih. Izin Bu, kameranya sengaja Bu, lagi nyantai. Ya, Bu Ratna silahkan. Ya Bu, saya ingin masukkan aja buat teman-teman. Kalau kita itu pengobatan MTBS itu tidak bisa kita kemauan kita sendiri, baik kita ini kan di BPM, ini kan di puskesmas, itu tidak ada. Jadi kalau mengarah ke MTBS kita itu patokannya MTBS ini dia klasifikasinya di mana, baik di rumah sakit, baik di BPM, baik di kitanya mengarahnya ke situ, ke format yang ada di MTBS. Jadi kita itu biar jangan bingung nanti Ibu menjawab soal, oh iya ini di mana ya, patokannya itu yang penting kita menghafal MTBS, dia itu di klasifikasi mana dan penanganannya apa. Itu yang perlu kita ingat kalau kita mau menjawab soal MTBS, Bu. Bukan berdasarkan tempatnya di mana, di BPM atau di puskesmas. Itu masukan dari saya, Ibu.
Oke, kasih. terima kasih Bu Ratna. Benar juga, cuman kita juga harus menempatkan posisi kita. Karena kadang tindakan ini kan di poin ini banyak ya Bu ya. Nih pilihannya, beri antibiotik, pelega, jika batuk, bla bla bla. Nah ini ada dua opsi pilihan yang harus ibu-ibu laksanakan atau tindakan pengobatan. Nah ini biasanya di MTBS itu menyesuaikan tempatnya di mana. Kayak gitu ya. Jadi tidak serta-merta harus dikasih semuanya tuh enggak. Yang penting kunjungannya jangan lupa, nasihati kapan kembali itu juga penting dilaksanakan gitu ya. Soal MTBS memang seperti ini seru banget karena Bu biasanya ini biasanya itu nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu seperti yang disampaikan Bu Ratna, ibu-ibu harus tahu bagaimana diagram dari MTBS atau tabel MTBS, klasifikasinya apa, tindakan apa, gejalanya apa, gitu ibu-ibu. Kita aja ya. Oke, Baik, seru terima banget sih. kasih Bulan. Saya Sama-sama. rasa sudah cukup ya malam hari ini. Mantep. Detailnya jelas nggak ibu-ibu, bunda-bunda di Ya. sini penjelasan dari Bulan? Ini soal hukum pasal Jelas 1 ya, Bu. insya Allah jelas. Nanti Oke, semoga bener lah ya, karena ya. IPK-nya yang penting tinggi-tinggi ya Bu. Nanti mesti kompeten kok, santai ya. Bismillah kompeten. Ya pasti amin Oke. sekali. Langsung lulus ya. Terima kasih ibu-ibu. Oke. Sampai ketemu Oke, lagi. sebelum mengakhiri dan saya kasih link, mungkin di sini ada sesi dokumentasi ya ibu-ibu. Bunda-bunda, boleh dibuka kameranya? Oh ya, boleh dibuka. Oke, udah semua ya. Baik, mungkin posenya yang kayak gini, bunda-bunda. Cinta ya. Boleh bunda-bunda. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan ya ibu-ibu. Sebentar, Bu. Ini kayak gaya sakit gigi kok, Mbak. Mbaknya terlalu lama motoin ya, Bu ya. Kita gini terus kayak sakit gigi. Sebentar ya, Bu, sebentar. Oh, gitu ya, Bu ya. Ayo Mbak Sabrina, print screen, terus Oke. copy di WA, Mbak. Oke, ya. Kita mulai ya. 1, Belum 2, tadi ya ampun. 3. Oke. Ini belum pada siap, udah 1, 2, 3 ya Bu ya. Tadi sampai kering. Oke, mungkin gaya keduanya bebas ibu bunda-bunda yang mau gaya. Ayo, gaya apa saja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk link absennya saya kirim di kolom chat ya, bunda-bunda. Boleh diisi, jangan keluar dulu. MTBS-nya saya kirimkan ke Mas Adi ya Bu ya. Saya izin live ya ibu-ibu semuanya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Link absennya sudah saya kirim ya, bunda-bunda boleh diisi. Baik, terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir pada bimbel malam hari ini. Semoga apa yang barusan diberikan oleh Ibu Wulan dapat bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Dan yang pastinya bisa membantu bunda-bunda dalam melaksanakan UKOM ya. Saya Sabrina, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.